Ambil satu langkah ke depan. Dia telah tiba di depan binatang langit berbintang. Binatang langit berbintang yang awalnya ganas dan gila, kali ini tidak mengambil tindakan, tetapi hanya menundukkan kepalanya. Kamu lebih baik dariku. Binatang langit berbintang itu menatap Qin Chen dengan ketakutan di kedalaman matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Saya dari klan binatang bintang, biarkan aku pergi, dan kamu dapat membuat apapun kondisi yang kamu inginkan." Bosara dari klan kayu di alam roh kayu dan petapa agung angin tungsten dari klan bayangan keduanya telah mati. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran orang lain meskipun dia berbicara terlalu banyak. Klan monster bintang. Qin Chen tersenyum dan menatarnya, "Kamu pernah menyerangku sebelumnya. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu harus menanggung akibatnya." Dengan mengatakan itu, Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti. "Kabru, tunggu sebentar." Starry Sky Desolate Beast buru-buru berkata dengan ketakutan, "Klan Star Beastku adalah kerabat dari klan binatang Komodo. Adikku Karanzi adalah kecantikan nomor satu di klan kita. Dia akan bersaing dengan binatang Komodo klan untuk pewaris. Jika aku mati, adikku akan sedih." Ledakan. Tangan besar Qin Chen berhenti di kepala Kabulu. Klan Komodo. Qin Chen mengerutkan kening. Binatang langit berbintang itu buru-buru berkata dengan ngeri, "Ya, klan Komodo. Klan monster. Bintangku adalah kerabat klan Komodo. Jika kau membunuhku, aku..." Kabulu tertegun, ia ingin mengatakan bahwa klan Komodo akan membalaskan dendamnya, namun ia menemukan bahwa jika ia dibunuh oleh orang di depannya, klan Komodo tidak akan membalaskan dendamnya sama sekali. "Tapi jika aku mati, adikku pasti akan sedih. Dia adalah monster bintang paling berbakat di klan monster bintang Ita di banyak era. Dia memiliki kualifikasi sebagai kaisar dewa. Begitu dia menikah dengan klan Komodo di masa depan, kamu sangat mungkin untuk bertemu dengannya. Meskipun kamu tidak takut dengan dua kelompok besar seperti saya, itu tidak layak bagi saya." Seekor semut kecil. Kabulu buru-buru berkata, "Jika kamu melepaskan aku bisa mempertemukan kamu dan adikku. Kakakku sangat mencintaiku. Dia bisa melakukan apa saja untukku." Qin Chen. "Siapa pemenang pertarungan penerus klan Komodo?" gumam Qin Chen. "Bukankah itu Saroye?" "Iya." Kabru buru-buru berkata, "Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tahu betul bahwa setiap pemimpin marga Komodo dipilih melalui perjuangan suksesi. Nenek moyang marga Komodo sudah tahu tentang adikku, diperintahkan untuk menikah dengan klan kami." "Menarik." Qin Chen tersenyum. "Laut kosmik ini terlalu kecil, dan kamu bisa bertemu kenalan di sini. Jika yang dikatakan Kabulu benar, maka adiknya mungkin akan menjadi istri Saroye di masa depan, dan dia akan memberikan saudara laki-laki istri Saroye kepadanya. Membunuh sepertinya agak tidak pantas." Berdengung. Hati Kaisar Agung muncul seketika dan menembus tubuh Kabulu. Ledakan. Aura di tubuh Kabulu melonjak dalam sekejap, dan dalam waktu singkat, dia telah kembali ke tingkat kultivasi aslinya. Selain sedikit lemah, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Ini. Kabru memandangi tubuhnya dengan tidak percaya, dengan kegembiraan di wajahnya. "Guru, apakah Anda berencana untuk melepaskan diri?" "Jangan khawatir, Kabru, akan menepati janjiku." Kabru berkata dengan penuh semangat, "Saat aku kembali ke suku, aku pasti akan memberi tahu adikku tentang kebaikanmu yang luar biasa. Jika sukunya tidak setuju, aku juga harus membiarkan dia kawin lari denganmu." Setelah lolos dari kematian, Kabru begitu bersemangat hingga hampir kehilangan kesadaran.
Kematian Basala dan Tungsten Wind Grid Sagem sebelumnya telah memberinya pukulan keras, dan dia hampir putus asa. Tapi siapa sangka bahwa tidak akan ada jalan keluar dari gunung dan sungai, dan akan ada jalan keluar masa depan di setiap desa. Ada perubahan seperti itu. Qin Chen, tidak bisakah kamu melewati ini? Aku akan memberitahu adikku sekarang. Kabru berbalik dan pergi. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya. Dan tubuh Kabru membeku. Apakah aku membiarkanmu pergi? Kata Qin Chen acuh tak acuh. Yang mulia, tidak, senior, apa maksud Anda? Kata Kabru gemetar. Aku membutuhkan tunggangan dan pemandu di reruntuhan para dewa ini, dan itu kamu. Gunung dan Pandu. Kabulu tampak tercengang. Kemarahan membara di dalam hatinya, bagaimana dia, seekor binatang agung di langit berbintang, bisa melakukan hal yang memalukan seperti menjadi manusia tunggangan. Di lautan luas alam semesta, ada mantra yang tersebar, bintang binatang, jangan pernah menjadi budak. Apa? Tidak bersedia. Qin Chen memandangnya dengan ringan. Kabulu sangat bersemangat, tidak, senior, Anda bercanda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tunggangan Anda. Bagaimana mungkin saya tidak senang dengan itu? Saya hanya berpikir punggung junior saya terlalu keras. Senior, Anda merasa tidak nyaman duduk. Pikirkan cara untuk membuat tempat dudukmu lebih nyaman, senior. Saat dia berbicara, sepetak berbulu langsung muncul di tangan Kaburu, dan segera menyebar di punggungnya yang tebal dan keras, memperbaikinya. Senior, lihat, bukankah ini lebih nyaman? Kata Kabulu sambil tersenyum tersanjung. Qin Chen, dikatakan bahwa semua kelompok binatang langit berbintang di laut kosmik sangat sombong. Mengapa semua orang yang saya? Kabulu memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. Tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia berkata dengan marah, yang dilakukan binatang ini bukanlah menundukkan kepalanya di bawah kekuatan jahat, tapi mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, untuk menanggung penghinaan dan menanggung beban berat, untuk menanggung kesulitan dan menanggung kesulitan. Ketika saya bertemu dengan pemimpin kelompok nanti, atau senior lainnya, jika mereka berpindah pihak lagi, mereka akan menginjak-injak anak ini dan membalas penghinaan itu 10 kali lipat, menundukkan kepalanya dan membangun dia mentalnya. Meski klan Star Beast sangat sombong, namun klan Star Beast sebenarnya penuh dengan persaingan dan perkelahian. Star Beast yang bisa berkembang hingga saat ini pastinya bukanlah orang yang tidak tahu cara beradaptasi. Kesulitan yang dialaminya dari masa kanak-kanak hingga dewasa membuatnya paham bahwa ketika dirinya lemah dan minder dengan orang lain, ia harus menundukkan kepala. Tunggu. Panggilan. Qin Chen mengabaikan senyum menyanjung Kabulu. Mengambil langkah maju, dan langsung tiba di depan bintang lava yang dikelilingi oleh laut mati yang tak berujung. Ledakan. Laut mati yang bergulung melonjak, dan manik-manik kristal roh api muncul satu demi satu, mekar dengan cahaya ilahi yang terang. Ketika laut mati menyelimuti bintang lava sebelumnya, bintang lava itu meletus beberapa kali ke tangan Qin Chen. Tapi kemudian, Qin Chen tidak mengambil kembali laut mati, melainkan mengangkat tangannya. Bangkit. Ledakan. Laut mati yang tak berujung membungkus bintang lava. Sebenarnya menarik seluruh bintang lava sedikit demi sedikit. Apa yang akan dilakukan orang ini? Kabulu menatap Qin Chen di depannya dengan mata terbelalak. Dalam tatapannya yang luar biasa, pada saat ini, bintang lava yang telah mengambang di reruntuhan para dewa selama beberapa zaman ditarik langsung ke ruang hampa oleh Qin Chen dan tiba-tiba menghilang. Hilang. Kabulu tertegun. Pada saat yang sama, di dunia kacau di dalam tubuh Qin Chen. Ledakan.
Bintang lava yang mekar dengan cahaya ilahi yang berputar melayang di atas dunia yang kacau, berubah menjadi matahari yang terik, mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, dan tiba-tiba membuat khawatir semua makhluk di dunia yang kacau itu. Jalan api yang bergulir beredar, terus-menerus memperkaya dunia kacau Qin-Chen. Reruntuhan-reruntuhan 10.000 dewa memang bisa dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam dunia kekacauan. Qin-Chen merasakan bintang lava di dunia yang kacau di dalam tubuhnya, dan matanya bersinar. Dia pernah merasakan sebelumnya bahwa bintang lava itu sepertinya bisa dikoleksi, jadi tanpa sadar dia melakukan tindakan seperti itu. Di luar dugaan, ternyata berhasil. Segera setelah itu, Qin-Chen kembali bingung. Dikatakan bahwa ada beberapa kaisar dewa yang kuat, di lautan alam semesta di reruntuhan 10.000 dewa, seperti nenek moyang masyarakat naga hitam. Dan pemimpin kerajaan Yong. Mengapa orang-orang ini tidak menggunakan bintang lava ini? Bagaimana dengan pengisian daya? Apakah kekuatan laut matiku terlalu istimewa dan kuat, menghalangi kekuatan khusus di reruntuhan, para dewa, atau apakah dunia kekacauan itu istimewa? Atau karena alasan lain? Qin-Chen mengerutkan kening. Tiba-tiba, aku seperti merasakan sesuatu. Qin-Chen tiba-tiba melihat bintang lava di dunia yang kacau. Saya tidak merasakannya saat berada langsung di reruntuhan para dewa. Tetapi pada saat ini, Qin-Chen benar-benar merasakan kekuatan yang sangat istimewa dari bintang lava. Kekuatan jurang maut. Murid Qin-Chen menyusut. Mengapa ada jejak kekuatan jurang di bintang lava ini? Panggilan. Qin-Chen mengangkat tangannya, dan gumpalan kekuatan gelap itu jatuh ke tangan Qin-Chen. Itu memang kekuatan jurang maut. Jika kekuatan jurang maut ini menyebar ke duniaku yang kacau, aku khawatir akan ada masalah. Hati Qin-Chen tergerak. Panggilan. Istana 10 kesengsaraan tiba-tiba muncul di dunia yang kacau. Dalam sekejap, ia menyerap semua kekuatan jurang dan tidak lagi berdampak sedikit pun pada dunia yang kacau. Tetapi, dan melihat Qin-Chen mengangkat kepalanya kehampaan tak berujung di reruntuhan para dewa. Sedikit mengernyit. Mengapa ada kekuatan jurang maut di reruntuhan 10.000 dewa? Dan tampaknya itu terintegrasi dengan reruntuhan 10.000 dewa, dan itu tidak menimbulkan terlalu banyak kerugian bagi banyak orang kuat di lautan alam semesta yang memilikinya. Berpengalaman di reruntuhan 10.000 dewa. Bagaimana tempat ini terbentuk? Qin-Chen dipenuhi dengan keraguan. Dia merasakannya dengan samar. Kemungkinan besar ada rahasia tersembunyi di reruntuhan para dewa ini. Besar yang, suara mendesing. Dengan pemikiran di benaknya, Qin-Chen mendarat di depan Kabulu. Senior, Kabru buru-buru menundukkan kepalanya, tampak ngeri dan ketakutan. Apakah bintang lava itu dibawa pergi oleh senior di depanku? Metode apa ini? Setelah pengalaman bertahun-tahun di reruntuhan 10.000 dewa, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Di reruntuhan 10.000 dewa, dia hanya bisa mengumpulkan peluang di sini sedikit demi sedikit mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan peluang di sini. Tercabut, itu belum pernah terjadi. Anak ini takut. Kabru tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di hatinya. Ayo pergi. Qin-Chen duduk bersila di punggung Kabulu dan berbicara dengan ringan. Tubuh Kabulu bergetar, dan dia langsung naik ke langit dan terbang ke suatu tempat. Di depan, dunia roh kayu. Dunia luas tempat klan kayu berada. Gua Basara, ruang rahasia tempat dia berlatih dalam pengasingan. Kuncup hijau di tanah tiba-tiba bergoyang perlahan dan tiba-tiba berubah menjadi sosok, yaitu sosok wanita anggur Posara. Ledakan, kekuatan, mengalir dari langit dan bumi di sekitarnya.
menyebabkan tubuh Posara berangsur pulih. Kekacauan dalam jumlah besar terus. Sialan, tubuh asliku benar-benar hancur di reruntuhan 10.000 dewa. Wajah Posala jelek, menampakkan cahaya yang ganas.